Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai tugas pertemuan 3 dari mata kuliah etika profesi yang berjudul How to be Supervisor. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menjadi supervisor. Kemudian kami di sini beranggotakan yang pertama ada Muhammad Fahreji Effendi, yang kedua ada Rio Setiawan, yang ketiga saya sendiri Rosa Resdiansyah, yang keempat Abdillah Lingga Kusuma, dan yang kelima ada Asep Fahrudin. Langsung saja untuk materi yang pertama. Next. Nah, di sini ada definisi supervisor. Definisi supervisor yang akan disampaikan oleh rekan Pak Rezi Effendi. Dipersilakan. Oke, terima kasih pada moderator Mas Roso. Saya di sini akan mempresentasikan tentang definisi supervisor. Supervisor adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, memimpin, dan mengarahkan kegiatan kerja tim atau individu dalam suatu organisasi. Tugas utama seorang supervisor meliputi yang pertama itu ada pengawasan, yang isinya itu memantau kinerja karyawan dan memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. Lalu yang kedua ada pelatihan, yaitu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada anggota tim untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang ketiga ada evaluasi kinerja dengan cara menilai dan memberikan umpan balik atau feedback tentang kinerja karyawan secara berkala. Lalu selanjutnya ada koordinasi, yaitu mengkoordinasikan kegiatan tim untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kemudian ada penyelesaian masalah, yaitu menangani masalah atau konflik yang muncul di tempat kerja. Dan yang terakhir itu adalah pelaporan, yaitu menyampaikan laporan mengenai kinerja tim kepada manajemen ataupun atasan. Jadi di sini supervisor itu berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan moral kerja tim, serta memastikan bahwa tujuan organisasi itu telah tercapai. Oke, sekian penjelasan dari saya, Mas Roso. Saya kembalikan ke Mas Roso. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fahrezi Effendi. Untuk selanjutnya ada jenjang karir sebagai supervisor. Pada bagian ini akan disampaikan oleh Mas Rio Setiawan. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk jenjang karir sebagai supervisor. Yang pertama ada entry level position. Sebelum menjadi supervisor, banyak orang memulai karir mereka di posisi entry level. Di sini mereka memperoleh pengalaman dan pengetahuan dasar tentang tugas dan tanggung jawab yang ada. Yang kedua, pengalaman kerja. Setelah beberapa tahun bekerja di posisi entry level, individu dapat mulai mengambil tanggung jawab tambahan dan menunjukkan kemampuan kepemimpinan. Pengalaman ini penting untuk membangun kredibilitas. Yang ketiga, promosi ke supervisor. Ketika sudah memiliki pengalaman yang cukup dan menunjukkan kemampuan kepemimpinan, individu dapat dipromosikan menjadi supervisor. Di posisi ini mereka mulai mengawasi tim dan bertanggung jawab atas kinerja dan pengembangan anggota tim. Yang keempat, senior supervisor atau tim lead. Dengan pengalaman lebih lanjut, seorang supervisor dapat dipromosikan ke posisi senior atau menjadi tim lead. Di sini tanggung jawabnya meliputi pengawasan beberapa tim atau proyek yang lebih besar. Yang kelima, manajer. Setelah menjadi senior supervisor, langkah selanjutnya adalah menjadi manajer. Manajer bertanggung jawab untuk perencanaan strategis, pengelolaan anggaran, dan pengambilan keputusan yang lebih besar. Yang keenam, level eksekutif.
dari posisi manajer, individu dapat terus naik ke level eksekutif seperti direktur atau kepala departemen. Di sini fokus mereka lebih pada visi jangka panjang dan strategi organisasi. Yang ketujuh, pengembangan profesional. Sepanjang karir, penting untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan tambahan untuk meningkatkan keterampilan manajerial, kepemimpinan, dan pengetahuan industri. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Mas Roso. Baik, terima kasih Mas atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai cara menjadi supervisor. Untuk pembahasan kali ini akan disampaikan oleh Mas Abdillah Liga Kusuma. Persilakan. Ya, terima kasih kepada Mas Roso. Cara menjadi supervisor. Menjadi supervisor memerlukan kombinasi pengalaman, keterampilan, dan sikap yang tepat. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat membantu Anda mencapai posisi ini. 1. Pendidikan yang relevan. Pertimbangkan untuk mendapatkan gelar di bidang yang relevan, seperti manajemen, bisnis, atau bidang terkait industri. Beberapa perusahaan mungkin juga menerima pendidikan non-formal yang relevan. Yang kedua, kumpulkan pengalaman kerja. Mulailah dari posisi entry level di bidang yang Anda minati. Dapatkan pengalaman praktis dan pahami proses dan prosedur kerja. Yang ketiga, kembangkan keterampilan kepemimpinan. Tingkatkan keterampilan komunikasi delegasi dan pemecahan masalah. Anda bisa mengikuti pelatihan atau kursus tentang kepemimpinan. Yang keempat, tunjukkan inisiatif, ambil inisiatif dalam proyek atau tugas tambahan. Tunjukkan bahwa Anda dapat memimpin dan bekerja sama dengan tim. Yang kelima, bangun hubungan yang baik. Jalin hubungan yang baik dengan rekan kerja dan atasan. Networking dapat membantu peluang untuk promosi. Yang keenam, mintalah umpan balik. Terima umpan balik dari atasan dan rekan kerja untuk meningkatkan kinerja Anda. Ini menunjukkan keinginan untuk berkembang. Yang ketujuh, pendidikan tambahan. Pertimbangkan untuk mengikuti pelatihan atau sertifikasi yang berkaitan dengan manajemen atau kepemimpinan. Yang kedelapan, cobalah posisi sementara. Jika ada kesempatan, ambil posisi sementara sebagai pengganti supervisor yang sedang tidak ada. Ini dapat memberikan pengalaman langsung. Yang kesembilan, lamar posisi supervisor. Setelah merasa siap dan memenuhi syarat, lamar posisi supervisor ketika ada kesempatan di perusahaan Anda atau di tempat lain. Yang ke-10, terus belajar dan berkembang. Setelah menjadi supervisor, terus tingkatkan keterampilan dan pengetahuan Anda untuk sukses dalam peran ini. Baik. Terima kasih Abdillah Lingga Kusuma penjelasannya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang etika dan norma yang harus dilakukan sebagai supervisor. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh Mas Asep Fahrudin. Dipersilahkan. Ya baik, Mas Roso, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan etika dan norma yang harus dilakukan sebagai supervisor. Yang pertama, keadilan. Perlakukan semua anggota tim dengan adil dan tanpa diskriminasi. Pastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan tugas dan pengembangan. Kedua, transparansi, yaitu komunikasikan keputusan dan kebijakan dengan jelas kepada tim. Terbukalah mengenai tujuan, harapan, dan umpan balik. Dan yang ketiga, ada integritas, yaitu jaga kejujuran dan konsistensi dalam tindakan dan keputusan, hindari konflik kepentingan dan pertahankan etika profesional. Dan yang keempat, komunikasi, yaitu ciptakan saluran komunikasi yang terbuka, dengar dan tapi masukan dari anggota tim. Dan yang kelima, jawab, yaitu ambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, baik yang positif maupun negatif, akui kesalahan dan cari solusi. Dan yang keenam, dukungan dan pengembangan, itu berikan dukungan kepada anggota tim dalam pengembangan karir dan keterampilan mereka. Dorong mereka mengikuti pelatihan dan pendidikan lanjutan. 7.
kepemimpinan yang inspiratif. Jadilah teladan bagi tim, tunjukkan sikap positif, motivasi, dan yang dapat menginspirasi yang lain. Kapan menjaga kerahasiaan, yaitu hormati privasi dan kerahasiaan informasi pribadi serta data perusahaan. Jangan membocorkan informasi sensitif. Dan yang 9, penyelesaian konflik. Tangani konflik di tempat kerja dengan bijaksana dan adil. Gunakan pendekatan yang konstruktif untuk menyelesaikan masalah. Dan yang 10, fokus pada kesejahteraan tim, yaitu perhatikan kesejahteraan mental dan emosional anggota tim, ciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan dan keseimbangan kerja hidup. Kembalikan kepada Bapak Christian. Baik, terima kasih Mas Saparudin atas pemaparannya. Demikian presentasi yang kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan lewat presentasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.